Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat, santriwan, santriwati Darun Najah An-Nur Darun Najah 8 yang berbahagia. Mudah-mudahan kita sudah berada di pertengahan Ramadan, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut saya ingin mengartikan dengan gambar di bawah ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu biji benih yang apabila disiram, dipupuk, benih tersebut akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini masing-masing, tangkai yang pertama mengeluarkan buah 100 buah, tangkai kedua 100 buah, tangkai ketiga, keempat, sampai yang ketujuh 100 buah. Artinya apa? Satu biji berlipat ganda menjadi 700 biji. Bayangkan kalau kita menanam 10 biji, 10 kali 7 menjadi 70 tangkai. Dari 70 tangkai akan mengeluarkan buah masing-masing 100 buah, menjadi 7.000 buah. Apabila kita menanam 1000 buah, 100 buah, 10 buah, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berinfak serupiah ataupun 2 rupiah, yang penting ikhlas, insya Allah infak sedekah kita diganjar berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkanlah Ustadz ingin menjelaskan tentang zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah sebagaimana dalam ayat Al-Quran dijelaskan, aqimus shalah wa atuz zakah, dan seterusnya. Zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan oleh setiap muslimin dan muslimat, balig ataupun belum balig. Yang penting dia hidup ketika di bulan Ramadan dengan mengeluarkan 2,5 kilogram beras atau 3 liter lebih.
dengan tujuan untuk mensucikan jiwa yang insya Allah setiap tahun tajaddud, setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimat yang mampu ataupun tidak mampu. Tidak mampu dalam arti tidak punya harta berlimpah, tapi dia punya tenaga, punya keinginan untuk bersedekah. Bagi yang tidak mampu bersedekah dengan tenaga, bagi yang mampu bersedekah dengan hartanya. Maka saya akan memperlihatkan rumus zakat. Diperlihatkan di sini. Sebelumnya saya ingin bercerita tentang ketika awal-awal saya mengajar di Darun Najah. Ada seorang santri bertanya, "Ustadz Udin, antum mengajar zakat, antum sendiri udah menunaikan zakat apa belum?" Subhanallah, dengan pertanyaan itu terketuk hati saya. Sehingga bertekad mulai dari sanalah saya ingin selalu mengeluarkan zakat walaupun sedikit. Terbukti dengan dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Manap Bukhayyar. Beliau adalah seorang dermawan yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan hanya 2,5%, bahkan lebih dari 80% hartanya diwakafkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semua guru Darun Najah pusat cabang sudah diwajibkan berzakat di jalan Allah dengan cara dipotong ihsan 2,5% per bulan. Sebuah contoh, kalau ihsan saya 1 juta rupiah, bisa dilihat di gambar, 1 juta rupiah dikali 2,5% atau 25/100, maka zakatnya 25.000 rupiah yang harus kita keluarkan per bulannya. Tidak banyak di sisi manusia. Menurut pandangan manusia 25.000 itu tidak ada artinya. Tapi di mata Allah ini adalah sebuah pengorbanan, keikhlasan bagi hambanya yang ingin berjuang menolong sesamanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang kedua, kalau ihsan kita, gaji kita yang berprofesi penghasilan bulanan, 1 bulan 2 juta rupiah dikali 25/100 atau 25%, 2,5%, maka ihsannya adalah 50, zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 50.000 rupiah. Begitu seterusnya, berapapun ihsan yang kita terima, insya Allah Allah akan menerima infak, sedekah, amal jariah kita yang sesungguhnya adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan 4 juta yang kita terima nanti di akhirat, bukan 1 juta, bukan 3 juta, tapi hanya 2,5% yang menjadi amal baik kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat, mudah-mudahan niat kita
berinfak dan bersedekah sekecil apapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wallahu wasi'un alim. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.